Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tenangkan hati kami agar kami mampu mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ini saudara kita sudah memasuki minggu penantian yang ketiga, 3 lilin yang bernyala. Kemudian nanti hari minggu berikutnya itu lilin keempat. Dan yang di tengah itu, yang merah itu namanya lilin Natal. Ya. Ini mengingatkan terus kepada kita bahwa kita berada di dalam penantian. Penantian apa? Penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Itu dalam skop yang besar. Ya. Dalam skop yang besar, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Setiap kali Natal kita diperingati mengenai hal itu. Ya. Jadi simbol-simbol ini dipakai oleh Tuhan untuk mengingat, termasuk juga warna. Warna itu menjadi pengingat buat kita. Karena di Alkitab juga itu sering disebutkan mengenai simbol-simbol itu. Misalnya ketika bangsa Israel dipimpin dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, ada simbol di sana yaitu tiang awan dan tiang api. Di Perjanjian Baru, Yesus memakai simbol-simbol itu, ada banyak sekali itu perumpamaan. Lihat pohon zaitun, lihat pokok anggur. Semua memakai itu. Nah, kalau Anda tidak melihat ini sebagai peringatan, ketika Anda masuk tempat ini, Anda mengingat itu. Oh, kita rupanya sebentar lagi. Sebentar lagi kita masuk kepada Natal. Natal itu adalah bagaimana kita menghayati bahwa Allah pernah datang ke dalam dunia ini. Tetapi juga sekalian mengingatkan kita bahwa kita ada di dalam masa-masa penantian ketika Yesus datang kedua kali. Nah, kalau dia datang, itu saudara-saudara sekalian, itu akan terjadi perubahan besar-besaran, akan terlihat di situ mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka yang tidak percaya. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah yakin bahwa Yesus ada di dalam hati kita, mau apapun juga, mau dia datang dengan segala macam bentuk perang dan sebagainya, tidak mempengaruhi iman kita. Karena apa? Kita tahu bahwa kita bersama dengan Yesus. Begitu juga ada yang mengartikan kedatangan yang kedua kali itu, yaitu ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini. Lambat atau cepat, kita semua akan mengakhiri hidup di dunia ini. Tidak selamanya begini gitu. Ya. Kalau Anda sedang menikmati apa yang ada di dunia ini, ingat ini semua pasti berlalu. Dan sesudah itu Anda harus berhadapan dengan Tuhan. Dan kita tidak usah takut, karena apa? Yesus mati, kemudian dia bangkit. Sudah bangkit apa? Dia naik ke surga. Naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Ini pengharapan kita saudara sekalian. Tapi jangan kita hanya sampai pada terus menunggu. Menunggu itu ada konsekuensinya. Menunggu itu bukan menunggu pasif, kayak menunggu di ruang dokter gitu. Ya, ruang tunggu dokter kan ada. Menunggu sampai dipanggil. Kita enggak begitu. Kita menunggu ialah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selama kamu hidup, ngapain aja gitu. Nah, hari ini kita memiliki tema yaitu Hope for the Best. Harapkanlah hal yang terbaik dari hidup ini. Tetapi prepare for the worst. Siapkan juga, bersiaplah juga untuk hal yang terburuk. Orang-orang yang ada di Sumatera, mungkin ada saudaranya Ibu Natalina dan Pak Tumpal. Barangkali mereka sedang
berambisi untuk menyelesaikan sekolah anaknya. Ingin melihat anaknya yang sukses dan menikah, tetapi dalam sekejap itu dihapus oleh banjir. Minggu Advent ketiga ini sebetulnya adalah minggu sukacita. Makanya Paulus bicara tentang sukacita, bersukacitalah. Itu sering disebut sebagai Gaudete Sunday. Gaudete Sunday itu adalah minggu sukacita. Tetapi kontrasnya kita tahun ini, sukacita kita terasa meredup oleh berita duka. Banjir besar atau banjir bandang yang mematikan di Sumatera. Yang merenggut rumah, harta benda, bahkan nyawa. Sekarang nyawa yang terhitung itu sudah 1.000 lebih loh yang mati. Mulai dari ditemukan ratusan dan ini mungkin akan terus bertambah. Bagaimana satu kampung itu saudara sekalian, itu kemudian dikubur oleh tanah longsor, oleh banjir. Banjir yang membawa lumpur dikubur dalam keadaan, ada yang dalam keadaan tidur barangkali, ada yang belajar, ada yang dalam keadaan mau siap-siap untuk naik ke gunung, tapi tidak keburu. Tutup begitu, dikubur hidup-hidup. Dan di tengah duka cita nasional ini muncul pertanyaan, ini pertanyaan kita. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Pertanyaan berikut, apa Tuhan tidak peduli? Di mana Tuhan ketika semua ini terjadi? Itu pertanyaan-pertanyaan saudara sekalian, dan ini bukan pertanyaan baru sekarang. Mulai dari tsunami dulu, di Jepang juga begitu. Kemudian bencana-bencana alam yang terjadi. Di Bandung ini kita saudara sekalian sering kita baca mengenai megatrust. Megatrust ini adalah lempengan lembang yang dalam keadaan tidur. Megatrust itu kita akan digoncang oleh gempa yang berskala besar. Mungkin antara sekitar 7 sampai 9 skala Richter. Dan itu bisa menghancurkan bangunan yang sekuat apapun. Pertanyaannya itu kapan itu terjadi? Mungkin kita dalam keadaan beribadah seperti ini, tiba-tiba goncangan besar dan kita terkubur di sini. Bisa seperti itu. Artinya begini saudara sekalian, kalau itu terjadi pada orang-orang Aceh, orang-orang Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ngeri melihatnya. Memang kadang-kadang kita susah membedakan ya, ini sudah diedit, itu banjir itu, atau itu beneran, kita susah membedakan itu. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau itu pernah terjadi kepada mereka, maka ingat, hal yang sama bisa terjadi pada kita. Jadi kita tidak hanya menonton di YouTube kita atau di medsos kita mengenai peristiwa yang besar itu. Kita selalu bertanya, andai kata itu terjadi pada kita, gimana gitu loh. Kalau itu terjadi pada kita, bagaimana? Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya tidak berusaha untuk memberi jawaban yang sederhana. Sebaliknya kita ingin dengar saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat Sefanya, kitab Sefanya dan Paulus. Ini adalah dua suara yang berbicara dari tengah situasi krisis yang berbeda, tapi sama-sama memanggil umat Tuhan untuk berjaga-jaga dan berharap. Berjaga-jaga dan juga berharap. Dan memang bacaan firman Tuhan ini bukan saya karang-karang. Kebetulan ada di sana, ambil. Ya, kalau di tempat lain memang begitu. Oleh karena itu, saudara sekalian, prinsip kita yaitu mau dengar suara Tuhan harus dengar dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tidak boleh dipisah-pisah. Nggak boleh pilih-pilih, ini sesuai dengan keinginan kita. Makanya saudara sekalian, kita semua bersyukur karena apa? Kita tetap mengikuti leksionari Anglikan. Leksionari Anglikan ini saudara kita tidak pilih-pilih. Tapi kita
punya yang di pusat sana untuk menyusun leksionari itu bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah satu kesatuan. Dan ada pembacaan yang ada di Perjanjian Lama yang berkaitan dengan Perjanjian Baru. Mazmur tetap dibacakan sebagai refleksi, kemudian Injil yang kebanyakan di situ adalah suara Yesus atau berita tentang Yesus. Dan ini kita sangat bersyukur. Kalau mungkin Anda di tempat lain, yang dikhotbahkan itu adalah ke 1 Korintus, 2 Korintus, pokoknya tentang uang, memberi perpuluhan dan sebagainya. Itu aja, diulang-ulang setiap minggu. Ya enggak usah sebut di mana gitu ya, tapi Anda bisa ini sendiri. Dan kita tidak seperti itu. Mungkin Anda berpikir, ada yang sampai tanya kepada saya, kenapa di gereja Anglikan kok enggak ditekankan itu perpuluhan? Ada, saya bilang. Tapi kalau kita tekankan pada satu itu saja, kita tidak jujur dalam pelayanan kita. Tidak jujur. Ya kalau ada orang bilang, mana dong ininya apa namanya itu nomor rekening gereja mau kirim. Enggak apa-apa, kirim. Tapi jangan tiap minggu itu yang dihimbau terus. Berilah dengan sukacita. Lalu ada juga gereja yang saya baca, yang saya dengar tadi pagi, dia promosikan, gereja kami tidak menjalankan persembahan. Loh, menjalankan persembahan itu satu ibadah. Itu juga salah kalau sampai kita tidak jalan. Itu selalu ditekankan, itu memberi persembahan itu adalah memberi kesempatan kepada setiap orang untuk diberkati oleh Tuhan. Karena prinsip memberikan di situ, terlebih berkat memberi daripada pegang itu. Itu yang dipegang. Kita nak jalankan persembahan, itu sama dengan kita menutup berkat buat orang itu. Nah oleh karena itu Anda mau beri Rp1.000, 10.000, 100.000, itu beri dari hati Anda. Itu jalankan itu secara ibadah. Ya. Ya memang saya pernah terjebak dalam hal memberi ini juga gitu kan. Dari rumah saya sudah siapkan 10.000. Tapi saya salah taruh, saya taruh 100.000 gitu. Tapi saya di tempat lain gitu kan, begitu datang karena gugup, persembahan dia jalan dari belakang kan bikin kita gugup gitu kan. Wah tiba-tiba muncul, ambil kasih. Begitu selesai gereja, silakan ngasihnya 100. Tinggal 10.000, mana bisa memakan begini. Aduh, tapi setelah sadar itu, saya kembali kepada firman Tuhan, sudah, itu jadi berkat buat orang lain. Jangankan kita salah beri, pokoknya saya mau melakukan kesalahan yang benar, itu yang saya punya kesimpulan. Salah, tapi benar gitu. Jadi, ya udahlah, kasih. Ya, dengan merubah dari terpaksa menjadi rela. Jadi itu kerelaan yang dipaksakan gitu kan. Dan merelakan untuk dipaksa kadang-kadang. Betul enggak? Gitu. Jadi enggak apa-apa yang begitu-begitu. Jangankan ngasih persembahan yang salah begitu. Diambil orang pun, udah, kita kan pernah begitu ditipu orang. Aduh, anggaran makan untuk 2 minggu anak-anak kami masih kecil waktu itu ditipu orang. Saya bilang sama Ibu Ertina, enggak apa-apa. Jangan-jangan dia itu, sebenarnya kalau dia banyak duit, dia juga enggak akan lakukan itu kok. Iya kan? Tapi mungkin istrinya lagi sekarat di rumah sakit, makanya dia lakukan itu. Langsung kita tumpang tangan jadi berkat. Minggu depan Tuhan ganti 10 kali lipat dari jumlah itu. Ya. Nah, itu hati, dari hati kita. Ya. Pokoknya memberi itu adalah sikap orang yang ada di dalam Kristus. Saya salut kadang-kadang saya kok sudah ada lapet, kok sudah ada kue. Hari ini memang nggak ada, tapi itu bukan karena sengaja, tapi karena memang kesalahan teknis. Tapi prinsipnya selalu ada. Anda tidak harus memberi di kantong persembahan supaya dilihat orang, nggak usah. Anda juga datang, Anda membawa diri Anda untuk duduk di sini juga sebenarnya itu juga suatu kesediaan untuk memberi waktu. Kesediaan memberi uang, kesediaan memberi sumbangan, kesediaan menolong orang.
Itu kita diciptakan untuk itu. Kalau kita bertentangan dengan itu, kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya. Nah, Nabi Sefanya berbicara kepada Israel yang hidup dalam masa gelap. Moral yang rusak, pemimpin yang gagal, ancaman kehancuran. Tapi justru di tengah situasi ini, dia berkata, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sudah lihat? Situasi sulit, situasi rusak, situasi mengecewakan, datang. Allah hadir. Ketika Allah hadir di tengah-tengah kesulitan, maka yang muncul adalah kemenangan. Ingat itu. Allah hadir di tengah-tengah kesulitan, yang muncul adalah kemenangan. Kalau Anda tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita, salamin satu-satu ke kita. Ya, puji Tuhan, hari ini saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kita bertanya, kapan sakitnya? Enggak pernah sakit, bilang sembuh. Enggak pernah main, bilang menang. Enggak pernah susah. Anda tarik nafas dan bilang, wah sekarang udah senang. Orang tidak akan mengalami semua itu ketika dia tidak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dia tidak akan bercerita kepada anak cucunya di kemudian hari dengan berkata, dengan mendahului ceritanya dengan berkata, dulu papa dan mama seperti ini. Anda tidak akan punya cerita seperti itu. Dan berita justru itu yang menjadi berita utama atau dalam minggu Advent ini, yaitu berita utamanya ialah Allah tidak menjauh dari penderitaan umatnya. Dia hadir. Dia hadir. Tetapi Sefanya juga mengingatkan bahwa kehancuran Israel itu terjadi karena apa? Israel sendiri. Mereka mengabaikan perintah Tuhan, mereka mencemari tanah, mereka merusak tatanan sosial, mereka tidak menjaga shalom atau keharmonisan, kedamaian daripada ciptaan. Saudara sekalian, langit dan bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Dan dia menciptakan ini sempurna, itu baik. Kesempurnaan ciptaan ini termasuk kita, kesempurnaan yang Tuhan ciptakan dalam diri kita adalah kesempurnaan yang penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kebahagiaan. Tapi sekali lagi, Anda simpulkan, aduh saya bisa bahagia hari ini. Anda tidak pernah susah kok. Anda bilang Anda bahagia, kapan Anda susah? Anda bilang sukacita, kapan Anda kemudian murung? Saudara sekalian, Allah ingin mengingatkan kepada kita melalui situasi-situasi sulit bahwa Dia hadir. Kalau Anda tidak mengalami ini, kapan Anda bisa mengatakan Tuhan itu baik? Tuhan itu baik. Tidak pernah Anda mengatakan itu. Ada seorang netizen mengatakan begini. Dia mengomentari peristiwa yang ada di Sumatera, yang sampai saat ini masih susah. Mereka berteriak kepada Tuhan. Entah agama apa yang dia anut. Mereka berteriak kepada Tuhan minta tolong. Tapi ketika Tuhan berteriak kepada mereka, mereka tuli. Mereka tidak mau dengar. Saudara sekalian, oleh karena itu, Anda datang duduk dengar firman Tuhan. Anda baca firman Tuhan di rumah, itu bagus. Tetapi saudara sekalian, saya suka katakan bahwa Anda ngaku dosa di kamar Anda, Tuhan pasti dengar. Tetapi pengakuan dosa bersama, itu hal yang lain. Ya. Karena apa? Karena Anda masuk ke dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus itulah Anda disempurnakan. Tubuh Kristus itu apa sih? Tubuh Kristus itu gereja loh. Saya tidak mau mengatakan bahwa tidak perlu gereja. Anda masuk ke dalam tubuh Kristus. Disitulah saudara sekalian Anda merasakan kesempurnaan dalam Kristus. Seperti tadi ada pengakuan dosa. Lalu orang yang ditabiskan, Reverend Yakob memberikan berita pengampunan dosa.
kita pulang dalam keadaan diampuni oleh Tuhan. Sudah punya iman, aduh dosa saya banyak, itu yang diingat. Tambah parah, karena saudara tidak punya iman. Saudara ada dosa, ataupun banyak, tapi saudara tidak pandang ke situ. Saudara hanya memandang kepada tangan Yesus yang terpaku itu, dia mengampuni Anda dan dosamu sudah diampuni. Dan itu hanya terjadi di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu sering dikaitkan dengan tubuh Kristus loh. Oleh karena itu, baptisan, perjamuan kudus itu sangat penting bagi kita. Kelihatannya seperti upacara. Tapi sebetulnya disitulah makna yang saudara dapat di dalam Kristus. Anda membangun tubuh Kristus. Itu bukan hanya sekedar membersihkan. Saya lihat orang yang mengatur kursi, membersihkan itu dia sedang membangun tubuh Kristus. Seorang datang, senang, Pak Yupi saya mau ke atas, mau atur dulu lilin-lilin itu, mau mengecek apakah itu nyalanya sempurna, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dia membangun tubuh Kristus. Saya mau atur dulu, mau mengecek sound system dan ini, dia membangun tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Allah membuat semuanya ini sempurna, dengarkan Tuhan berbicara. Jangan buang sampah sembarangan. Karena apa? Allah bikin ini sempurna dan kita ditugaskan untuk apa? Jaga. Tapi ya kita di Indonesia ini, negur orang jangan buang sampah, kita yang dipukul. Apalagi kita bilang jangan, ini pohon kok ditebang, kita dimarahin. Bahkan kita, rumah kita dibakar, itu di Sumatera kan. Wartawan ngasih tahu yang benar. Tersinggung, marah dia, akibatnya begitu. Itu netizen terang-terangan dia bilang begitu. You teriak-teriak Tuhan, ketika Tuhan teriak-teriak sama kamu, you tuli, nak mau dengar dia. Ketika terjadi begini, you salahin Tuhan. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Saudara, kembali kepada saudara-saudara kita yang mengalami kehilangan rumah, harta benda, bahkan orang yang mereka kasih. Kita di sini bisa berkata bahwa hal itu tidak mungkin terjadi pada kita. Yesus sendiri berkata, di dunia kamu akan mengalami penderitaan. Yohanes 16 ayat 33. Ada yang satu yang sangat baik dari tokoh gereja Roma Katolik yang sudah dijadikan orang suci, namanya adalah Saint Thomas Aquinas. Thomas Aquinas bilang begini, Allah tidak menciptakan penderitaan. Ingat betul ya, Allah tidak menciptakan penderitaan, tetapi Ia tidak pernah membiarkannya itu sia-sia. Di tengah penderitaan, Allah sedang bekerja untuk melahirkan kebaikan yang tidak mungkin lahir di ruang yang nyaman. Bisa pahami ini? Itu ada di liturgi kita, ada liturgi kita. Yang tiap minggu kita, hampir tiap minggu kita ucapkan. Ya, yang apa namanya itu? Doa syafaat pertama kan untuk pemerintah, doa syafaat kedua untuk gereja, doa syafaat ketiga untuk mereka yang mengalami. Dan doa kita selalu apa? Munculkan kebaikan dari kesulitan mereka. Itu adalah pemikiran dari Thomas Aquinas. Tetapi Thomas Aquinas tentu dasarnya adalah firman Tuhan. Munculkan kebaikan dari penderitaan, doa kita tiap minggu. Tapi kalau kita cuma asal ucapkan begitu, kita nggak tahu maksudnya gitu kan. Tapi ingat, ketika kita dalam keadaan susah, uang susah, dibully oleh orang, dihina oleh orang, langsung lihat kepada Tuhan yang akan memunculkan kebaikan itu. Kalau mungkin mereka yang lagi pacaran, ditolak. Atau tiba-tiba diputuskan.
Jangan langsung ambil tali lalu gantung diri dan bunuh diri. Jangan. Ya. Tapi lihat dulu kepada Tuhan. Pasti. Saya diputusin berapa kali loh. Betul. Iya betul loh Pak Johan. Saya diputusin berapa kali. Sedih. Saya ingat pertama kali saya diputusin cinta itu, saya langsung putar lagu keras-keras dan joget sendiri di kamar kayak orang stres. Tapi itu pengalaman demi pengalaman. Kalau saya tidak mengalami itu, Tuhan tidak akan memunculkan yang terbaik buat saya, itu Ibu Hertina kan? Gitu. Ini bukan sekedar drakor, tapi ini adalah kenyataan. Iya, ini kenyataan. Gitu, bayangkan. Saya di Sulawesi, dia di Jawa Barat. Mana mungkin? Kepahitan terjadi di Manado. Sedikit di Jakarta. Nah, kebaikan muncul di Bandung. Gitu. Nah, saudara-saudara, kita terus memandang kepada salib Kristus yang berujung pada kemenangan. Salib Kristus. Anda pikir, makanya salib bagi kita ini ya. Itu bukan, jangan lihat ini sebagai penderitaan, tapi di ujung salib itu ada apa? Kemenangan. Di ujungnya itu adalah sukacita. Dan dalam minggu Advent ini, kita diajak untuk mengharapkan hal-hal yang terbaik. Ya. Artinya apa? Lewati aja dulu, mengalir, orang suka menghibur dirinya, mengalir ajalah. Pasti di sana, di ujung sana ada yang terbaik. Namun, bersiaplah juga untuk hal-hal yang terburuk. Orang yang paling paling menderita oleh karena dia tidak siap. Orang yang paling menderita adalah dia nggak siap. Saudara sekalian, kesiapan kita itu adalah karena kita punya, bukan setel yakin ya. Kalau orang setel yakin itu karena apa? Mau coba berusaha kuat, tapi nggak punya pegangan. Kita kuat karena punya pegangan, yaitu Allah sendiri yang menjanjikan dia ada bersama kita. Jadi bukan setel yakin. Dalam keadaan sulit, banyak orang kehilangan iman. Tapi bagi kita orang percaya, iman kita justru menjadi kuat menghadapi kesulitan apapun. Itulah sebabnya saudara sekalian Rasul Paulus berani berkata, bersukacitalah. Inilah saudara sekalian yang menjadi penekanan pada minggu Advent ketiga ini. Paulus mengawali dengan bersukacitalah. Karena dia melihat segala sesuatu yang terjadi dalam konteks kedaulatan Allah. Anda kalau sampai kemudian mulai menyalahkan orang karena terjadi sesuatu pada diri Anda harus robah itu, melihat kepada bahwa tidak ada satu pun di dalam hidup saya ini yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena di ujung semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu dia bilang, bersukacitalah. Tuhan tidak menjanjikan keadaan segera membaik. Seperti beberapa orang di antara kita, Tuhan kapan ini? Kapan ini berakhir? Saudara sekalian, Tuhan tidak menjanjikan bahwa segera, tidak. Yang Ia janjikan adalah Tuhan ada selalu ketika situasi sulit menimpa kita. Orang yang hatinya dikuasai oleh Kristus dapat melewati hal terburuk dalam hidupnya. Hope for the best, prepare for the worst berarti kuat dalam doa, kuat dalam iman, hidupnya sederhana, saling menopang dan membangun kebiasaan memberi dan peduli. Saudara, krisis dalam hidup ini tidak menunggu kita siap. Karena itu iman kita harus terus dilatih setiap hari.
Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Namun, firman Tuhan berkata, Tuhan hadir di tengah umatnya. Dia selalu hadir. Dan kehadiran Allah ini, saudara, itu melewati latihan iman. Latihan iman. Saudara tahu latihan iman? Iman itu harus dilatih. Kesadaran akan kehadiran Allah. Sekali lagi, kesadaran bukan menghadirkan Allah. Kita tidak bisa menghadirkan Allah. Kesadaran akan kehadiran Allah. Allah selalu hadir, kita undang atau tidak. Dia ada selalu. Dan ini sangat penting dalam iman kita. Nah, bagaimana kalau latihan itu kan latihan orang sepak bola tiap hari latihan. Latihan iman kita adalah, mungkin saudara tidak pernah mendengarkan ini. Salah satu latihan iman itu adalah liturgi. Mengapa liturgi itu adalah latihan iman? Pertama, saudara membiasakan diri untuk bangun pagi, betul? Bangun pagi, untuk kumpul jam 9, hadir 30 menit sebelumnya, itu latihan loh. Anda pikir bahwa liturgi itu dimulai di gereja? Oh tidak. Liturgi itu dimulai dari tempat tidur Anda bangun, waktu Anda bangun pagi, Tuhan Yesus terima kasih, saya bangun hari ini dan saya mau sediakan waktu ini untuk pergi beribadah. Dia mandi, dia siap, dia pakai baju yang bagus, ya, dan dia hadir. Kemudian di sini dia mulai melatih dirinya untuk apa? Untuk mempersiapkan apa yang saya bisa lakukan, membersihkan, itu latihan, itu liturgi. Sesudah itu dia mulai tepat waktu. Liturgi. Sesudah itu masuk dalam tahap-tahap kita berkumpul di sini, baru latihan mengaku dosa bersama. Dan latihan untuk mendengarkan berita pengampunan dosa. Latihan untuk pasang telinga, tutup HP dan dengar firman Tuhan. Itu liturgi sangat penting loh saudara sekalian. Dan diberi kesempatan untuk memberi. Dari rumah saudara sudah persiapkan berapa yang saya mau beri hari ini. Latihan memberi. Sesudah itu saudara sekalian, Anda dituntun oleh firman Tuhan. Latihan untuk dituntun oleh firman Tuhan itu liturgi itu. Dan terakhir ditutup dengan firman Tuhan, yaitu berkat. Jangan lihat dari orang yang memimpin, tapi lihat dari isinya. Dan liturgi kita tidak dari manusia. Coba saudara perhatikan liturgi itu adalah dari firman Tuhan. Jadi bukan kita ciptakan sendiri, kita terlalu lesu pakai ini, masa itu aja yang diucapkan doa Bapa kami terus dan seterusnya. Bukan itu latihan. Latihan pengakuan iman, latihan mengucapkan doa Bapa kami, semua itu latihan saudara sekalian. Ketika kita mengalami sama dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Kelilingnya itu sudah ditutupi oleh tanah longsor. Mereka berada di dalam satu gunung yang cuma luasnya 50 meter. Dan itu orang gereja, orang-orang Nias yang disiarkan oleh BBC. Itu ada di situ. Hari Minggu, gereja mereka di bawah itu. Itu sudah tertutup. Minggu. Mereka berdoa. Mereka tidak tahu mau berdoa apa. Tetapi lewat liturgi, pengakuan iman yang mereka ucapkan tidak sempurna, mungkin cuma berapa persen. Tapi karena mereka punya latihan dalam liturgi, mereka dapat melaksanakan ibadah. Ibu Rita jauh-jauh dari Subang, liturginya sudah mulai berjalan dari kemarin. Ya kan? Lewati jalan yang rusak, dan sampai ke sini. Pak Johan, liturginya sudah mulai dari minggu lalu. Bagaimana dia mempersiapkan pekerjaannya di kantornya, supaya minggu dia sediakan waktu. Itu adalah liturgi. Jangan saudara pikir liturgi itu susunan acara. Enggak. Kesiapan hati kita itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan melatih diri. Saya sudah katakan, liturgi itu adalah sebuah latihan iman. Latihan iman. Dan disinilah saudara sekalian, Tuhan dekat dengan kita.
mendengar doa kita. Itu kata Paulus. Damai sejahteranya akan menjaga hati kita. Dan inilah yang kita lihat dalam kehidupan kita. Pengalaman bersama dengan Tuhan kita akan alami. Bolehkah saudara tundukkan kepala sebentar? Dan saudara kemudian memberikan pikiran dan hati saudara itu untuk mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada saudara. Sebab saya akan berhenti, tapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Beri waktu yang tenang untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Roh Tuhan bukan hanya berbicara tetapi menolong kami dalam melangkahi kehidupan kami ke depan yang kami sendiri tidak tahu. Tapi ketika itu terjadi, entah itu sukacita atau duka cita, kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.